Coba begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan. Dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja," gitu kan? "Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah," gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang, syekh." "Kenapa kau larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, "Ustadz, saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali." Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu maksud dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orangnya memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, "Mana harim antum?" Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Istri antum ini, masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya.
Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu alam, ya masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Ya semoga Allah kasih dia. Masya Allah. Rokok ini termasuk musibah, sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu alam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumaknina sholatnya. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumaknina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh, kata dia. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang loh. Karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Ada fulan ngerokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik. Zaman berkembang, penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jamaah dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun jamaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia? Nggak boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat jamaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok, dia berangkat ke sana mau ngerokokan, kata dia, ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu, kata dia. Dia matikan rokoknya udah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok jamaah kadang-kala di tempat umum, ya nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu, mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang, ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full jamaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu. Ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak, gambarnya
orang kena kanker macam-macam, dibungkus rokok, tapi di iklannya, masya Allah, orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana. Wah, betul jemaah. Ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar. Ada yang tidak benar, ada yang tidak benar. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jane soal jin, gamelan, rokok, kuwi sing paling apik kuwi riset. Didoleki cara ilmu dengan pendataan, analisis kan gitu. Tembakau diselidiki, rokok diselidiki, gitu kan? Masih ada? Oh, rokok. Sing ngarani rokok makruh niku sinten? Sing ngarani rokok makruh niku sinten? Zaman Rasul itu rokok itu kan makruh, terus ditetapkan oleh zaman Rasul enten rokok nopo? Hanya maaf, saya ya hanya mendengar itu, nggak tahu zamannya Rasul, hanya cerita. Terus yang ini dengar dari ketua PP Muhammadiyah dulu zamannya Pak siapa kalau tidak salah Dim ya Pak Din itu. Nah, itu dinyatakan haram dan maaf saya juga kalau Din itu yang haram gudang garam. Oh, gudang garam. Karena namanya kan Din Samsudin. Gitu. Aku nak ketemu Din Samsudin ora cak gudang garam wae ngono kuwi jae. Pak kuwi sawang sinawang, Pak. Ya Allah, mulane balik nang usul fikih iki lho, yain balik nang usul fikih. Boleh seorang ulama menyimpulkan makruh ya boleh, bilang haram ya boleh, ulama lain menyimpulkan tidak ya boleh, halal ya boleh, dan setiap orang punya hak untuk menentukan hidupnya masing-masing. Tanggung jawabnya kepada Allah, tidak kepada ulama. Bentar, Pak. Itu kan gambarnya itu kan kanker itu, Pak. Kanker lho, Pak itu. Iya. Sing gambar sinten niki? Pabrik rokok itu kan. Lah nggih sinten sing gambar niki? Pabrik rokok. Senes pabrik. Niki Departemen Kesehatan. Orang mungkin wong dodolan meden-medeni sing dituku iki. Piye to jenenge iki? Piye to iki? Niki dipeksa, Pak. Iki kepeksa tak critani. Dipeksa, Pak, pabrik rokok dipeksa dikai gambar. Ini aturan pemerintah, dudu pabrike sing gambar. Ana wong warung kok awas lho tempene benguk. Awas lho ya ora ana ya ora payu. Iki sing gawe Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan itu bagian dari WHO. WHO itu bagian dari perang dagang internasional antara perusahaan nikotin melawan perusahaan farmasi. Semua sekarang sudah dikuasai perusahaan farmasi. Nek kowe ngombe krating deng, nek kowe ngombe pil kuwi apik, nek rokok elek kan gitu. Wis saiki gantiin rokok kuwi kanggo pil. Ning aku ora gelem berdebat. Aku ora gelem berdebat. Mau aku nek soal kuwi. Monggo. Arep ngerokok ora ngerokok. Kowe kudu ngerti kesehatanmu dhewe. Oh ya, saya tahu itu. Ya. Saya khawatir aja. Hanya mengingatkan nih, Pak. Nggih. Nanti kalau itu kan gambar menakutkan, Pak. Pak, gini, Pak. Pak, bentar nih, Pak. Yang tidak bisa dibohongi itu otak bawah sadar, Pak. Otak bawah sadar itu tidak bisa dibohongi. Nanti akan bekerja sendiri, Pak. Oh iya, apa ora. Oh. Ya wis. Ngene wae iki sing menjawab NU wae. Lah piye bapake meksa e? Meksa. Pak, aku iki ngerti uripku, Pak. Aku ngerti uripku, aku ngerti kapan mangan, kapan ora mangan, mangan sepiro, mangan opo aku ngerti. Aku lungguh kaya ngene iki nganti jam 4 esuk. Kuwi aku ya ora asam urat, aku ngene iki pari-paruku ya resik ya. Wong ki macam-macam, Pak. Ana wong mangan krikil ora masalah, ana wong mangan beling ya ora masalah. Dadi ora kaya jenengan kabeh wong sak donya ora. Ana wong ki macam-macam, ana wong ngemut botot tok ya wareg ya ana. Kok gelem diapusi karo gambar iki lho. Saiki ngene wae tak dudi, Pak. Niki duwe Samsu ora diwaca iki. Coba. Iki diwaca, didelok. Ji Samsu tak dudu ya. Iki konsumen utamanya orang NU.
Karena yang menyarankan bikin rokok ini adalah Syekhona Khalil, gurunya Mbah Hasim, gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan. Ini ya. Le kowe dodol rokok wae, dodol mbako. Ning mbakone kudu mbako Madura diwaca. Ana mbako Madura ora? Dengan tembakau Madura. Wis. Bintangnya piro dibalik? 9. Nek NU kae piro bintangnya? Oke. Nisore bintang 9 apa unine? Angka piro? Ora. Dure. 2, 3, 4, 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 zuhur, asar, isya. Nisore Fatsal 5 apa? Rukun Islam 5, Pancasila 5, Drijimu 5, apa meneh? Dirje sikil 5, apa meneh? Semua sedulur papat 5 pancer, semua 5. Karena konsumennya diperhitungkan adalah masyarakat Jawa NU. Nubien, ya saya. Iya, moga-moga. Berarti itu gambar-gambar di Puskesmas. Itu anu Pak, bohong itu. Lagi ngerti. Pak, ngene, aku gak ngarani bohong. Ngene Pak, urip ki ngene lho. Urip ki ngene Pak, ngene wis. Jadi bapak iki ya Allah, jenengan insyaallah mlebu swarga. Apa sebabnya? Mergo gampang dihapusi dunya. Itu namanya madhab Pak. Mulane ono madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali karo Hanafi. Nanti ada Syiah, ada MTA, ada macam-macam. Itu karena pendapatnya berbeda. Nah ini satu pendapat, satu madhab. Jarene madhab iki mateni wong. Engko ana madhab liyane akeh banget. Nah sampean monggo milih ndi? Arab Syafi'i monggo, Arab Maliki monggo. Muhammadiyah wae loro kok madhabe. Bab rokok. Lho, ora ngerti to iki. Pajan iki. Pajan. Bahkan nuwun presa nih lho, Pak. Lho lah iya. Terus Muhammadiyah niku sing orang ngerokok niku jenenge Muhammadiyah Syafi'iyah. Mergo Pak Syafi'i Ma'arif ora ngerokok. Nek Muhammadiyah sing ngerokok niku jenenge Malikiyah. Mergo Pak Malik Fajar ki ora leren le ngerokok. Iya lah. Jenengan niku terlalu serius. Mulane insyaallah mlebu swarga. Soalnya dunia ngapusi dae bendina terpercaya nek iki tenanan iki lho. Boleh setan dari wong sing aramno rokok nak darani rokok iku. Boleh setan. Uyoe setan wong ayoe kapan ora ero. Nek jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Mbah Makhrus Ali ku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih ndi? Aku jeeling dhisik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi fa inna wa qibala wajhi idza sallam. Ka Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jawabe nak Allah laisa bimakan, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bantah-bantah. Ya melati awalnya sabi makan utawa ono ya tapi jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji ya mau ono wong itu rokok terus dikandani kena rokok terus mati rokok itu membunuhmu tapi wong iki rokok wis dadi ketok ya aku nek rokok malah mati berkos mendarah mendaging kok mati loro diinfus iku bareng bojone metu bolak-balik bojoku penting
Iku bojone nunggoni rawani meneh tenan. Buareng bojone metu sinfusan. Ngongkon santri pertama cepet sementara. Lah nek sing jenis iki kan lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwa wis meh mati lah. Jelas wis meh mati tuwa. Mbok saiki bojo urip ora jelas ngomong wis tuwa. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas MUI ngaramno rokok dhisik. Gus MUI ngaramno rokok. Gus kula pokoke sakniki takok jenengan, sekali jenengan muni haram koyo MUI kula tak ora rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita. Kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ono tambane tuwa desa melarat. Dekne nyifati awake tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis pun ketara, Mbah. Wong nek ambek kula tak dimepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Dekne di langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan ngger barisa. Muga isuk wedi bojo Gus awan niku mergawe sak isa-isa kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku bar isak rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes terus disebut-sebutno ning pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula serah hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isak rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mending ngono gak sombong diblit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri agere pojok musala ono canom-nom ape delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya kemudian pun bah kangge jenengan halal-halal. Nah jenis ngene iki ku ya kudu didukung wong hiburane sekare sitok iku. Rokok ning pinggir musala ngger barisa. Ya aku ora tenan hidupane ngono tenan. Aku anggere Pak Liwat ya pas ngono. Masya. Saiki bojo urip ora serat takokno kabare wis ben. Hukum merokok. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal muskilah, nggak ada masalahnya, tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Mungkin. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, Masya Allah. Setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium. Simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti Bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkan saya Allah. Dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad. Tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun, bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu, ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Ustadz, apa hukum merokok? Ini udah. Merokok menurut Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan merokok haram. Merokok menurut Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, tempat saya kuliah di Mesir, kata Syekh Ali Jum'ah merokok haram.
Merokok menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang yang sakit. Adapun orang yang tidak masuk dalam kategori ini makruh. Pilih haram apa makruh? Nah, itu fatwanya. Ada namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Siapa namanya? Lukman Syarif. Kata Kiai Lukman Syarif, ada seorang kiai, namanya tak disebut, tak kiai siapa. Kiai ini di belakang rumahnya ada pokok kacang, ada pokok ubi, ada pokok nanas, ada pokok tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi kiai membuka belakang rumah, ditengoknya kacang habis dimakan babi, ubi habis, tembakau tak disentuh. Rupanya tembakau pun haram dalam dunia babi. Sekarang pilih haram apa makruh? Jangan salahkan saya, itu kata Kiai Lukman Syarif. Yang mau bully Lukman Syarif, jangan saya.